Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Tera Suherman dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri dengan NIM 333-2127. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesetimbangan. Nah, apa aja sih yang akan saya bahas kali ini? Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Yang kedua, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Yang ketiga, hubungan Kc dan Kp. Yang keempat, aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Nah, faktor yang mempengaruhi itu apa sih? Faktor yang mempengaruhi itu, jika terjadi sebuah perubahan, sistem akan mengalami pergeseran. Nah, sebagai bentuk mekanismenya, untuk mencapai kembali ke kesetimbangan. Seperti itu. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu ada apa aja? Yang pertama itu ada konsentrasi. Nah, konsentrasi. Kalau misalkan konsentrasi kita naikkan, maka kesetimbangan akan bergerak ke arah lawan zat. Sebaliknya, kalau konsentrasi diturunkan, akan bergerak ke arah zat. Yang kedua itu ada suhu. Suhu itu ada dua macam, ada endotherm dan exotherm. Endotherm itu menyerap panas dan exotherm itu melepaskan panas. Pada endotherm, jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan bergerak ke arah endotherm, yaitu delta H+. Dan sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka laju reaksi bergerak ke arah exotherm atau delta H-. Nah, kalau kesimpulannya, kalau suhu naik berarti endotherm, kalau suhu diturunkan berarti exotherm. Yang ketiga itu ada volume. Jika volume dibesarkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah koefisien yang besar. Nah, bagaimana kalau misalkan volumenya dikecilkan? Kebalikannya, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah koefisien yang kecil. Yang keempat ada tekanan atau volume. Kebalikan dari volume, tekanan itu kebalikan dari volume. Nah, kalau misalkan tekanannya kecil, berarti kesetimbangannya akan mempunyai koefisien yang besar. Kalau misalkan tekanannya besar, berarti koefisiennya akan kecil. Seperti itu. Nah, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Kp adalah konstanta kesetimbangan parsial gas yang terjadi pada reaksi fasa gas. Dilansir dari Chem Guide, disebut parsial gas karena gas yang berada pada suatu ruangan akan memberi tekanan ke segala arah. Tekanan ini disebut tekanan parsial. Nah, kita langsung ke contoh soalnya saja. Contoh soalnya ada sejumlah 2 mol gas N2O4 ditempatkan ke dalam ruangan dan bereaksi setengahnya menghasilkan 2 mol gas NO2. Jika tekanan dalam sistem tersebut sebesar 2 atmosfer, berapakah nilai konstanta kesetimbangan parsial gas reaksi tersebut? Nah, ini yang pertama, menentukan dulu konsentrasi zat pada kesetimbangan. Nah, setelah ditentukan konsentrasi zat pada kesetimbangan, carilah tekanan pada masing-masing zat dalam reaksi. Ini kan tadi reaksi awalnya 2, terus setelah bereaksi 1, jadi ini dikurang, 2 kurang saturasinya 1. Ini tetap jadi 2, turun ke bawah. Nah, sekarang kita cari tekanan masing-masing zat dalam reaksi. Yang pertama ada N2O4. Ini rumusnya itu mol N2O4 dibagi total mol reaksi dikali 2 atmosfer. Mol N2O4 itu 1 mol, ini total mol reaksinya 3 mol dikali 2 atmosfer, hasilnya jadi 0,66 atmosfer. Lalu mencari tekanan NO2. Mol NO2 dibagi total mol reaksi dikali 2 atmosfer. Ini molnya 2 kan, 2 mol dibagi 3 mol dikali 2 atmosfer, hasilnya 1,32 atmosfer. Nah, selanjutnya kita mencari Kp. Kp itu rumusnya PnO2 kuadrat dibagi PN2O4. Sama dengan masukin angka-angka yang tadi, akan didapatkan hasil 2,64 atmosfer. Maka konstanta kesetimbangan reaksi bolak-balik gas N2O4 menjadi NO2 sebesar 2,64 atmosfer. Selanjutnya, hubungan Kc dan Kp. Kc dan Kp saling berhubungan karena kita dapat menentukan Kp dari Kc suatu reaksi. Nah, rumusnya itu
Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N gas. Contoh soalnya, pembakaran 1 mol gas sulfur trioksida menghasilkan reaksi bolak-balik menjadi sulfur dioksida sebanyak 0,5 mol dan oksigen sebanyak 0,15 mol. Berapakah besar tetapan Kc reaksi tersebut jika ruangan tempat gas tersebut berada berukuran 1 liter? Ya, yang pertama kita setimbangkan dahulu. Ini tadi kan ini satu ya dari soalnya, terus bereaksi semuanya 2SO3 0,5, 2SO2 0,5, O2O 0,15. Nah, ini dikurang juga hasilnya setimbangnya itu ini 2SO3 itu 0,5 karena nggak ada jadi diturun 0,5 ini 0,15. Nah, setelah didapatkan jumlah mol dalam keadaan zat setimbang, carilah molaritas masing-masing zat. Karena gas berada dalam ruangan berukuran 1 liter, maka volume gasnya juga 1 liter. Kayak gitu. Nah, ini SO3 0,5, ini 0,5 mol dibagi 1 liter, hasilnya 0,5 molar. Lalu SO2 0,5 mol dibagi 1 liter sama dengan 0,5 molar juga. Nah, O2 0,15 mol dibagi 1 liter hasilnya 0,15 molar juga. Nah, Kc-nya cara menghitungnya SO2 kuadrat dikali O2 dibagi SO3 kuadrat. Nah, ini dimasukin angka-angka yang ini semua dibagi 0,5 karena ini O3 kan sama dengan 0,075. Didapatkan bahwa Kc reaksi kesetimbangan pembakaran sulfur trioksida adalah 0,075, maka berapakah tetapan kesetimbangan gas parsial reaksi tersebut jika pembakaran berlangsung pada suhu 20 derajat Celcius? Karena reaksi pembakaran tersebut hanya berada pada massa gas, maka reaksi kesetimbangan tersebut memiliki tetapan kesetimbangan parsial gas. Nah, ini kita harus merubah ke Kelvin dulu. Ini kan mintanya 27 derajat Celcius ditambah 275 sama dengan 300 Kelvin. Nah, baru masukkan ke rumus yang Kp tadi. Kp sama dengan Kc dikali RT delta N. Ini Kc-nya 0,75 dikali N-nya 0,082 dikali 300. Ini kan suhunya. Jadi ini dulu dikerjakan, hasilnya 24,6. Nah, dikali 0,075 hasilnya 1,845. Nah, selanjutnya, aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Pada tahun 1803, Claude Louis Berthollet melihat bahwa kelebihan garam di danau mendorong pembentukan natrium karbonat dan kalsium klorida, yang kemudian kembali lagi menjadi natrium klorida dan kalsium karbonat. Reaksi inilah yang merevolusi ilmu kimia bahwa tidak semua reaksi berjalan satu arah. Namun ada juga reaksi bolak-balik dengan kesetimbangan yang dapat bergeser. Nah, seperti ini rumusnya N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.